ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, biidznillahi ta'ala wa rahmatih, pada malam hari ini insyaallah kita membahas salah satu bagian dari matan kitab Zad al-Mustaqni' karya Al-Hajjawi rahimahullah, salah satu matan masyhur dalam fiqih Hanbali di kitab An-Nikah, dan ini sebagai badal sementara malam ini untuk al-ustadz atau ustadzuna Ustadz Abu Sama hafizallah, yang semoga Allah Ta'ala memberikan beliau kesembuhan. Khas sekalian, kitabun nikah dari kitab Zad al-Mustaqni' untuk fiqih madhab Hanbali akan kita bacakan terlebih dahulu matannya. An-nikah wa huwa sunnah wa fi'luhu ma'a syahwati afdalu min nawafilil ibadah wa yajibu ala man yakhafu zinan bitarkih. An-nikah, nikah secara lughah, secara bahasa, dalam bahasa Arab ya, itu termaknai dengan dua kemungkinan makna. Nikah dari segi bahasa Arab ada dua posibilitas makna. Imma maknanya akad, imma maknanya jima'. Jima', mubasyarah, jima'. Ya, nikah secara bahasa bisa maknanya akadnya nikah, atau bisa maknanya adalah jima' itu sendiri dalam bahasa Arab. Taib, dalam istilah syar'i, nikah itu adalah berakad pada seorang perempuan dengan maksud istimta' dengannya dan menghasilkan anak dan lainnya dari maslahat nikah. Menikah adalah dari segi syar'i. Nah, ini definisi ini penting ikhwan, supaya kita tahu maksud atau hakikat pernikahan dan maksud dari pernikahan atau tujuan dari pernikahan. Nikah secara syar'i adalah berakad dengan seorang perempuan dengan maksud. Jadi akad ini ada maksudnya. Kalau misalnya akdul bai' ya dalam fiqih Hanbali, mubadalatu malin bimalin ala wajhi tamlik bitta'bid, yaitu mengganti harta dengan harta
untuk atau diperuntukkan agar saling memiliki harta yang diganti itu untuk selamanya. Itu jual beli. Jadi jual beli, akad jual beli ada tujuannya. Akad nikah pun harus ada maksudnya. Jadi bukan sebatas akad. Apa maksudnya? Biqasdil istimta'i biha. Dengan maksud istimta'. Istimta' di sini yaitu suami menikmati istrinya. Suami menikmati istrinya. Jadi berakad dengan seorang perempuan dengan maksud istimta' dengannya, menikmatinya di masa depan setelah akad. Dan menghasilkan anak. Dengan maksud juga menghasilkan anak dan lainnya dari maslahat pernikahan. Dari maslahat pernikahan. Dari definisi ini, ikhwan, bisa kita pelajari. Yaitu berakad dengan perempuan. Berarti kalau misal nikah sama jenis, sah atau tidak, ikhwan? Tidak sah. Nikah sama jenis tidak sah. Ya. Nikah dengan mukhannats. Mukhannats itu banji atau bencong. Laki-laki tapi surahnya perempuan, tapi hakikatnya laki-laki, memiliki zakar dia. Sah atau tidak, ikhwan? Tidak sah. Karena dia bukan imra'ah. Walaupun bagaimana dengan kalau dia dioperasi? Ya, mengambil stok di Thailand misalnya. Dan dia tidak punya zakar lagi, dan dia punya yang sekarang punyanya farj. Afwan, vagina ya. Tapi aslinya apa? Laki-laki. Sah atau tidak nikahnya? Enggak, karena dia hakikatnya adalah laki-laki. Tapi dia mengganti penciptaan Allah tersebut. Dan ini tidak sah. Jadi harus dengan laki-laki dengan perempuan asli. Perempuan asli. Bukan perempuan polesan setengah, KW, KW1, KW super, itu semua enggak masuk, ya, enggak bisa. Dengan istilah akad dalam nikah adalah berakad, berarti membutuhkan beberapa syarat ataupun rukun ataupun kewajiban. Ya. Kalau rukunnya kehadiran dua saksi dan kehadiran wali untuk perempuan. Kehadiran saksi dan kehadiran wali untuk pertama tentu rukunnya apa? Ijab qabul, ya. Ijab qabul yang sebenarnya para fuqaha, para ahli fikih mereka berselisih pendapat, tapi dikembalikan ke uruf aja. Ijab qabul. Saya nikahkan, walinya bilang saya nikahkan putri saya atau adik saya atau dan seterusnya. Dengan mahar begini begitu. Ya. Kemudian dijawab, saya terima nikahnya dengan mahar yang disebut, selesai. Kemudian dengan andanya syahidain, dua saksi. Biasanya kalau akad-akad kita ini di Indonesia berapa saksi? 2 saksi resmi, 100 saksi non resmi, ya. Apalagi kalau misalnya pakai live streaming, artis pula, saksinya 100.000. Ya, 2 saksi resmi, taib. Kemudian apalagi ya, ikhwan? Adanya enggak, mahar bukan rukun. Adanya apalagi ya, ikhwan? Adanya calon. Enggak, calon boleh di tempat lain, bahkan calon boleh di kota lain. Yang penting adanya wali untuk perempuan tersebut. Ya. Dan tentu paling awal bapak. Bapak enggak ada, baik wafat atau mungkin majnun atau hilang kesadaran dan seterusnya, maka beralih ke jad dari kalangan bapak, yaitu kakek dari kalangan bapak. Enggak ada, kakek udah meninggal, maka beralih ke anak kalau misalnya dia punya anak. Enggak bisa, enggak ada, atau mungkin anaknya belum bisa, atau mungkin anak masih bocil, ya, maka beralih ke kakak atau adik laki-laki kandung. Begitu, ya. Dan nanti urutannya ada lagi. Taib. Adanya wali. Taib, bagaimana dengan mahar, Pak? Mahar merupakan kewajiban. Mahar yang sahih merupakan kewajiban, bukan merupakan rukun. Walaupun sebagian mengatakan itu rukun, tapi yang lebih sahih dia kewajiban akad nikah. Apa bedanya kemudian? Bedanya adalah
Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dalam ibadah tersebut. Ya. Rukun merupakan sesuatu yang ada dalam ibadah tersebut secara zat. Contoh rukun salat. Takbiratul ihram ada enggak dalam salat? Dalam salat. Al-Fatihah ada dalam salat. Dan seterusnya. Itu rukun. Ya, ruku', sujud dan seterusnya itu semua dalam salat. Tetapi wajib itu enggak mesti ada dalam zat ibadah tersebut. Maka mahar yang lebih tepat adalah kewajiban. Wajib mahar. Ya, kalau misalnya dia belum menentukan, dia harus menentukan mahar. Tapi kalau misalnya memang belum, harus dia tetap memberikan mahar. Oleh karena itu, ikhwan, mahar itu tidak harus ada di tempat akad saat itu juga, enggak wajib. Ya, kalau di tradisi kita harus ada. Bahkan harus ada di meja akad. Harus. Nah, terus kalau nanti mahar mobil, taruh tuh di meja akad. Tidak harus, ikhwan. Ya, tetapi ya kalau memang ya dimusyawarahin aja, ya diadakan. Boleh enggak maharnya belum ada? Bukan ada tapi di parkiran, tapi maharnya belum ada. Boleh, asal sudah di tasmiyah disebutkan maharnya apa, dijanjikan. Jadinya apa? Jadi dain, hutang terhadap perempuan tersebut. Misalnya perempuannya bilang, kamu boleh nikah sama saya, tetapi saya syaratkan maharnya apa? Mobil. Mobil apa, Dek? Mobil apa? Anda enggak tahu nama mobil, ikhwan. Carry, angkot carry. Ya, enggak lah. Fortuner misalnya. Tapi insyaallah akan saya tunaikan, kata calon suami. Tetapi belum bisa pas waktu akad. Nanti saya cicil dulu. Iya, boleh. Boleh, tapi disebutkan nanti ya, diingatkan. Ya begitu boleh. Jadi mahar itu kewajiban, tetap wajib dia. Taib, itu akad. Kemudian maksud dari akad nikah apa? Biqasdil istimta'i biha. Untuk apa? Supaya suami ini bisa menikmati istrinya. Maka kalau misalnya istri atau calon istri atau walinya sebelum akad mereka mensyaratkan, ya akhi atau nak, kepada laki-laki bilang dia, atau kak atau pak atau siapalah itu, laki-laki bilang, kamu boleh nikah sama anak saya, tetapi dengan syarat kamu jangan menjimaknya. Kira-kira gimana kok antum digituin sama calon mertua? Ini sebenarnya penolakan, ya. Ya. Enggak bisa, tidak sah syarat seperti itu. Kenapa? Karena ghayatun nikah, maksudun nikah al-istimta'. Begitu. Maksud dari nikah adalah al-istimta', yaitu menikmati pasangannya. Kemudian juga husulul walad. Kalau misalnya disyaratkan oleh calon istri, Mas, sampean boleh nikah sama saya, bisa insyaallah. Tetapi dengan syarat saya tidak mau melahirkan. Maka ini juga syarat yang tidak boleh, tidak sah. Kenapa begitu? Ya karena buat apa nikah kalau enggak boleh punya anak? Si suami pengen punya anak. Iya. Ya jadi tidak boleh seperti itu dan tidak sah syarat seperti itu. Maka syarat-syarat seperti itu tadi, kalau terjadi akad, ya misalnya nih, ya si suaminya okein aja. Si calon istri bilang, Mas, kamu boleh nikah sama saya, akad sama saya, tapi dengan syarat apa? Saya tidak mau punya anak. Saya tidak mau punya anak. Ini syarat yang batil. Tapi kata calon suami, sip lah. Ya, enggak. Misalnya suaminya ini punya politik, Pak. Strategi. Oke, sip, enggak apa-apa. Sip, enggak apa-apa. Baik. Maka kemudian nikahlah mereka dengan syarat itu, tak beranak, child free. Dan ini syarat yang batil, ya, dan enggak boleh seperti ini. Nah, akadnya sah atau tidak, ikhwan? Sah atau enggak? Antum maunya gimana? Sah enggak? Sah. Baik, kemudian diistimta, dijima dan seterusnya, terjadilah yang terjadi, qadarullah 3 bulan kemudian 4 bulan positif. Beranak. Wah, Mas, gimana nih, Mas? Beranak kita, Mas. Maksudnya perempuan ini bilang. Wah, Mas telah melanggar janji. Lagi mana melanggar janji ya? Namanya istimta, ya itulah hasilnya gitu kan. Maka kalau misalnya telah lahir, anak tersebut lahir, akhirnya lahir deh dia.
Apakah laki-laki ini telah melanggar janjinya? Secara zahir iya, tetapi secara syar'i tidak melanggar janji, karena janji seperti itu atau syarat seperti itu tidak mu'tabar dalam Islam. Maka itu sudah dianggap sebagai persyaratan. Enggak. Paham di sini, kawan? Pak, ya, baik. Ya. Nanti kalau mau nanya nanti aja. Antum mestinya udah nikah belum? Tapi bujangan. Insya Allah ini bekal bagus buat nikah. Yang pertama atau yang kesekian. Wa huwa sunnah, dan nikah itu sunnah. Nah di sini sebagian ulama menentukan bahwasanya asal dari nikah adalah sunnah. Tetapi hukum nikah itu ada 5. Imma dia wajib, imma dia sunnah, imma dia mubah, imma dia makruh, imma dia haram. Masing-masing ada konteks dan ceritanya. Kapan hukumnya jadi wajib, kapan jadi sunnah, sampai haram, itu semua ada konteksnya. Akan kita ceritakan insyaallah. Pertama, bagaimana kok nikah itu bisa menjadi wajib? Bagaimana nikah bisa menjadi wajib? Yaitu ketika nikah itu menjadi wajib kapan? Disebutkan dalam kitab Zad al-Mustaqni', wa yajibu 'ala man yakhafu zinan bitarkih. Wajib nikah bagi orang yang mengkhawatirkan zina. Kalau misalnya dia tidak nikah, maka wajib nikah orang seperti ini. Kenapa Syekh Utsaimin kemudian memberikan taqyid? Khawatir dia berzina karena 2 hal. Imma syiddatus syahwah, atau tayassur zina fil balad. Yaitu karena ada 2 sebab yang menjadikan dia wajib nikah. Yaitu pertama, sebabnya tentu takut zina, tapi cabangnya 2, yaitu syiddatus syahwah. Dia memiliki syahwat yang tinggi. Ya, dan orang beda-beda syahwatnya. Libidonya beragam. Syahwatnya fulan memiliki syahwat dan raghbah yang kuat untuk melakukan hubungan suami istri, yaitu jima'. Dan juga Syekh Utsaimin mentaqyid kedua, tayassur zina fi baladih, yaitu mudahnya perzinahan di negeri atau daerahnya. Ini yang harus ditekankan. Karena jangan kemudian antum beralasan mau nikah lagi, antum bilang kepada istri antum, aduh saya mau nikah lagi. Kenapa bang? Karena takut zina. Sebentar. Ini ada istrimu ini, gitu kan? Ya kan bisa dipakai itu. Kenapa pakai? Ya karena kan kamu tahu sendiri bahwasanya syahwatnya saya kuat. Tapi yang kedua, mudah enggak di daerahnya untuk berzina? Sekarang di Cilangkap mudah enggak berzina, ya kawan? Zina, benar-benar zina, mudah enggak? Enggak mudah. Coba aja. Susah kan? Susah. Iya, susah. Tanya ada perempuan di jalan, "Ukhti, mau zina enggak sama saya?" Ditampar antum. Susah. Ya. Kalau di negeri barat, nah mungkin. Antum kenal, antum kemudian bawa duit banyak, segepok perempuan nempel misalnya. Kemudian bisa terjadi. Lebih mudah kalau di barat. Di sini enggak, antum cari aja coba. Ya lagi nungguin martabak jadi, ada perempuan lewat. Mau enggak sama saya? Apa maksudnya? Digampar antum. Enggak, susah di sini, susah. Ya, susah. Jadi begitu ya, kawan. Jangan beralasan ya seperti itu. Kemudian menghukumi diri wajib untuk nikah lagi misalnya. Enggak, ya. Ya, ini bukan anti poligami, malah justru hal yang bagus, tetapi nanti insyaallah akan kita bicarakan nanti. Kemudian ya, kawan. Kadang-kadang ada orang yang memang dia kuat syahwatnya, tetapi opportunity dan kesempatan untuk zina itu sulit buat dia. Jadi enggak mudah, sehingga orang ini tidak dihukumi wajib untuk menikah. Tapi disunahkan enggak? Disunahkan. Sunnah sangat kuat. Begitu. Hanya saja konteksnya, walau di Cilangkap susah untuk zina, tetapi ada kondisi yang memudahkan dia buat zina. Misalnya dia terikat dengan seorang perempuan, suka dengan seorang perempuan, dan sebaliknya juga. Perempuan tersebut suka dengan dia, ya, dan mudah bagi mereka berdua untuk berzina. Paham ya, kawan?
Misalnya antum melihat ada saudara antum, dia punya pacar yang sangat dekat pada dia. Maka antum bilang pada dia, "Akhi, ini taqilah, jangan kayak gini." Imma antum putus dia atau nikah segera. Ana biayain. Nah, ana biayain yang berat bagi antum kan? Nah, ini ana biayain antum. Gitu. Wajib atas antum nikah. Imma antum wajib menikah atau antum tetap melakukan yang haram. Karena ini mudah bagi antum untuk berzina. Itu perempuan mudah untuk dizinai buat antum. Maka yang seperti ini wajib atasnya untuk menikah atau wajib atasnya untuk putus dari perempuan yang seperti itu. Cari yang lain yang lebih baik. Begitu ya kawan. Baik, kemudian hukum kedua, nikah menjadi sunnah dan itu hukum asalnya yang dikatakan oleh kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama bilang hukum asal nikah adalah sunnah. Tapi memang ada ulama yang mengatakan hukum asal nikah adalah wajib. Khilafiyah dua ini karena hadis, bukan karena hadis, berdasarkan hadis, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang memiliki istita'ah, yaitu qudrah, kemampuan, ba'ah. Di sini kemampuan ini ada dua. Kemampuan di sini ada dua, ya. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Perintah dari Rasulullah SAW. Kalau sudah punya dua kemampuan, yaitu kemampuan pertama apa? Qudrah atau quwwah badaniyah. Kemampuan kedua quwwah maliyah. Ya, ini diperhatikan, ya, yang mau nikah. Lihat quwwah badaniyah dari segi fisik. Antum kuat gak untuk nikah? Karena nikah itu ya maksudnya kekuatan untuk bisa jima', ya. Ya, itu quwwah badaniyah, dan kedua quwwah maliyah, kekuatan harta. Dan kekuatan harta ini nisbiyah, relatif, antar person, antar keluarga. Kenapa begitu? Karena boleh jadi seseorang kekuatan harta itu sedikit, berarti miskin dia, tapi dia bisa menikah dengan itu. Bisa insyaallah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ada seorang pengen nikah, pakai sarung kamu maharnya, itu sarung satu-satunya, cincin besi itu satu-satunya, dia nggak punya apa-apa kecuali ilmu. Kemudian apa maharnya? Mengajarkan ayat atau surat dalam Al-Quran. Berarti ini miskin sekali. Berarti ini apa? Dia bisa nikah. Jadi hatta antum miskin atau fakir, tapi kalau antum punya modal mahar buat dia dan bisa menafkahi kelak, insyaallah di usaha ikhtiar, maka hukumnya sunnah untuk menikah. Jadi menikah itu tidak menunggu kaya, dan ini adalah kesalahan bagi banyak dari orang. Nikah nunggu mapan salah. Nah, salah. Nikah tidak nunggu mapan, ya. Tapi nikah nunggu apa? Kesungguhan dan ikhlas dan azam. Kalau emang sehat, bisa insyaallah dan suka dengannya, nikah. Bismillah. Iya. Dan sebagai dia suka juga dengan antum, nikah. Tapi kan masih belum mapan, belum punya duit. Insya Allah duit ada, insya Allah nanti. Atau mungkin ada ikhwan yang galang donasi supaya dia nikah daripada dia terfitnah. Itu lebih afdol daripada kita bully terus. Ya enggak, antum udah nikah? Hah? Belum, udah nikah insya Allah. Belum. Mau digalangin dana enggak buat antum? Bismillah. Insya Allah mudah-mudahan beliau akan mendapatkan jodoh yang salehah insya Allah. Nah, sampai mana tadi ana? Qudrah maliyah. Jadi jangan menunggu kaya, begitu. Tetapi hak bagi calon istri atau atau walinya, keluarga istri, mereka berhak untuk menolak kalau calon suaminya ini kere, boleh menolak. Iya. Afwan gitu. Maaf deh, ya, kami belum bisa menerima antum. Kenapa Pak? Langsung dibilang miskin gitu? Iya, langsung dibilang miskin sama calon mantu mertua ya. Karena kamu miskin, gak enak lah. Apalagi orang Jawa mungkin kan gak enak ngomong kayak gitu. Pakai cara lain lah Pak, yang lebih elegan buat calon mantu antum, yang lebih elegan misalnya apa? Ya usia berapa, kemudian apa? Mohon maaf, boleh nggak menutup pintu dari luar gitu misalnya cara. Hah?
Apa artinya itu? Tolong tutup pintu dari luar. Apa artinya? Iya itu. Tapi itu kasar juga ternyata. Atau misalnya umur kamu berapa nak? 24. Umur putri saya 22. Tolong tunggu sampai umur kalian sama. Itu insya Allah ngerti dia. Ya ngerti. Oh enggak mungkin Pak, masih mau debat dia ya. Nunggu diusir secara straight langsung ya. Jadi sunnah ikhwan dengan kuwah badaniyah dan qudrah maliyah. Kemudian ikhwan di antara hukumnya mubah. Hukum nikah bisa menjadi mubah. Hukum nikah juga bisa menjadi mubah. Yang tidak wajib, tidak sunnah buat dia. Kapan? Yaitu ketika seseorang tidak memiliki syahwat, dan dia kaya. Ya, maksudnya kaya di sini mapan dan tidak punya syahwat. Nikah dianjurkan nggak buat dia? Kata para ulama, tidak dianjurkan, tapi boleh. Kenapa? Kenapa nggak dianjurkan? Karena orang seperti ini nggak punya syahwat. Setelah menikah, apa yang dia lakukan kemudian? Ya mancing, ya ngevlog, nggak ada lagi yang dilakukan, udah nggak ada. Karena nggak punya syahwat. Ada pria-pria yang memang tidak punya syahwat untuk perempuan. Bahkan ada beberapa kasus, dan ini terjadi ada di antara murid kita ada, ya, yaitu tidak punya syahwat untuk perempuan, malah syahwatnya nggak usah disebut, nggak enak soalnya. Iya. Kemudian qadarullah menikah sampai 3 tahun atau 2,5 tahun tidak diapa-apain istrinya itu. Iya dianggurin, diaur-aurin istrinya. Iya, berceceran. Jadi nggak diapa-apain. Istrinya itu bingung juga, nggak diapa-apain, mau ngelapor ke orang tuanya, tapi ini kan aib apa gimana ya? Akhirnya terbongkar. Qadarullah, Anda dengar kabarnya qadarullah ya, begitu suaminya akhirnya cerai. Sudah cerai. Ya wallahu alam. Tapi yang seperti ini orang kalau misalnya suka yang sama jenis, maka dia apakah boleh menikah? Sebentar sebelum dia menikah, dia harus diapain ya? Ini harus diapain orang kayak gini nih? Harus disembuhkan. Imma dengan ruqyah, imma diterapi atau diberikan mindset yang benar dan dalil-dalil. Ya. Jadi jangan sampai menikah itu menjadi tadlis dan alibi untuk menutupi kehombrengannya, gitu ya. Gitu. Jadi bagi yang tidak punya syahwat tapi tidak homo juga dan dia kaya, maka mubah buat dia nikah. Mubah. Ya. Tidak dilarang. Ya, taib. Kemudian kapan nikah menjadi makruh, ikhwan? Kapan nikah menjadi makruh? Nikah menjadi makruh ketika, ini hukum yang keempat, nikah makruh, yaitu bagi orang yang fakir, kere, dan tidak punya syahwat untuk nikah. Tidak punya syahwat untuk perempuan. Ini udah kere, ya, nggak punya potensi pula, nggak. Ini nggak punya hajat untuk nikah. Kenapa makruh? Ya, kenapa makruh? Karena dengan menikah dia tuh hanya meletihkan dirinya. Dia setelah menikah dia nggak punya syahwat dan dia fakir dan dia wajib untuk apa? Menafkahi. Jadi dia hanya meletihkan diri. Udahlah. Ya, udah training diri aja dulu sebelum menikah supaya suka dengan perempuan. Iya, training diri. Gimana caranya supaya suka dengan perempuan dengan cara yang syar'i, ya. Begitu. Tetapi kalau memang misalnya ini si fakir udah fakir nggak punya syahwat, ini makruh nikah, ternyata dijodohkan kemudian dengan seorang perempuan yang kaya raya. Tapi perempuan ini pokoknya butuh pria, mau apapun tipenya, 36 atau 38, pokoknya tipenya berapa terserah, yang penting pria. Ya. Maka di sini dikatakan oleh ulama, nikah yang seperti ini sunnah.
Jadi sunnah hukumnya. Jadi yang tadi ini laki-laki ini nggak punya syahwat, fakir dan nggak punya syahwat. Nah kemudian ada perempuan, oke lah yang penting laki-laki dah. Sekarang susah nyari laki-laki karena laki-laki udah rata-rata bersuami, ya. Dan yang bujang nggak jelas. Udah gitu sebagainya homo lagi. Nah ini repot nih jadinya. Nah ini nikah laki-laki, nggak apa-apa ada laki-laki ini. Dia walaupun nggak bersyahwat nggak apa-apa kata istrinya, kata calon istrinya. Saya punya duit, pokoknya nggak apa-apa. Nanti dia sulit menafkahi, ya nggak apa-apa kata dia, kata calon istrinya. Saya nggak perlu nafkah dia karena saya berpuluh kali lipat kekayaannya daripada dia. Maka yang seperti ini nikah menjadi apa? Sunnah. Menjadi sunnah. Iya. Barangkali dengan nikahnya itu si laki-laki ini akan mulai tumbuh fitrahnya. Kemudian bersyahwat dan kemudian alhamdulillah normal. Begitu. Taib, yang kelima, kapan nikah itu menjadi haram? Ini ada dua konteks. Imma nikah pertama, imma nikah berikutnya. Ya. Imma nikah pertama yaitu nikah di Dar al-Harb, yaitu daerah peperangan. Daerah peperangan. Daerah konflik. Konflik peperangan. Perang yang memang secara syar'i itu perang, maka itu bisa menjadi haram nikah di situ. Kenapa begitu? Karena dengan berperang itu lagi perang nikah gitu loh, paham nggak maksudnya? Lagi perang fisabilillah, dia akad nikah. Kira-kira gimana perasaan pasukan lainnya? Ente kita capek-capek berdarah-darah, ente malah nikah, gimana tuh jadinya? Udah gitu kemudian dengan menikah kan nanti dia akan berusaha untuk jima dan padahal lagi perang, kondisi ini kacau ini. Ya, nanti pas lagi melakukan hal suami istri, kemudian musuh menyergap, tertawan lah itu. Nah yang seperti ini dikhawatirkan ulama, jadinya seperti ini. Jadi dia perang tapi nikah. Itu kan fokusnya kemana? Kira-kira kalau lagi perang terus nikah, fokusnya kemana ikhwan? Ke perang atau ke nikah? Ke perang yang terjadi di pernikahan. Ya, jadinya begitu akhirnya apa? Akhirnya seperti itu. Jadinya tersia-siakan perang tersebut dan juga dia nggak bisa fokus dalam berumah tangga ketika lagi perang. Maka ini dilarang. Kemudian yang konteks kedua yaitu nikah berikutnya. Kapan diharamkan? Diharamkan seorang pria untuk nikah yang kedua kalinya sedangkan dia punya istri. Kapan haramnya? Ketika dia ketika dia merasa tidak bisa adil. Atau ketika dia tidak memungkinkan untuk adil, maka haram nikah untuk berikutnya. Tapi dia syahwatnya besar, hatta syahwatnya besar. Jadi nikah berikutnya ini bukan urusan syahwat saja, ikhwan. Bukan urusan syahwat saja. Karena di antara syarat poligami adalah al-adl. Al-adl. Wajib adil antara zaujat. Bukan sama. Adil, bukan sama. Adil. Apa maksudnya adil? Adil itu adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Itu definisi adil dalam Islam. Adil itu adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, yaitu memberikan hak ke pemilik haknya sesuai dengan keberhakannya dia, bukan penyamaan. Maka kalau misalnya istri pertama rumah kontrakannya misalnya 15 juta per tahun, istri kedua enggak harus 15 juta plek, tapi ditakar dengan seberapa kebutuhannya. Iya, Anda enggak mau banyak cerita tentang ini, takutnya nanti antum sampai rumah kepanasan, ya. Jadi cukup begitu ya. Kalau misal seorang pria dia belum terbukti atau belum bisa mewujudkan atau belum memungkinkan untuk mewujudkan keadilan, maka haram buat dia untuk menikah. Di antara surah dan gambarannya adalah dia berusaha nikah, misalnya nikah sirri karena tidak mau ketahuan sama istri pertama. Nikah sirri ini hukumnya boleh asalnya, tetapi dengan konteks di Indonesia, kalau misalnya dia nikah sirri diam-diam, ya istri pertama nggak tahu, pasti nanti next time akan terjadi kezaliman, pasti akan terjadi kezaliman.
Minimal dusta pada istri pertama untuk malam-malam yang diperuntukkan istri kedua. Dan itu pun harus adil. Adil dalam malam ini adil yang menunjukkan persamaan malam. Bukan adil gimana? Adil persamaan kok ya, malam adil persamaan. Kalau nafkah itu enggak mesti harus plek sama duitnya, enggak. Kalau maskan rumah enggak mesti plek sama tipenya, enggak. Tapi kalau malam harus adil. Malam harus adil. Kira-kira gimana kalau zigzag? Kegambar nggak antum? Ya selama ini kan itu gambaran antum, khayalan antum ya selama ini. Ya kemudian zigzag malam Senin sama malam apalagi sama Senin, malam Selasa sama istri kira-kira curiga ya kan? Kok malam-malam ganjil, Mas kok ganjil terus sih orangnya gitu kan? Ya ganjil tingkahnya ada apa Mas? Ya, oh enggak, itu ada kajian, jadi harus nginep di masjid. Bohong dia padahal. Masjid apa? Iya. Nah jadi bohong. Harus bohong enggak? Harus bohong. Harus bohong. Belum lagi kemudian dengan nikah siri tersebut dia tidak mendapatkan kelak akte kelahiran, apa namanya? Kartu keluarga dan seterusnya, bikin ini bikin itu. Ntar kalau lahiran gimana? Mau ke rumah sakit dan seterusnya harus dengan itu dari menzalimi istri kedua. Kecuali kalau nikah sirri dia. Sirri hanya secara uruf tradisi, tapi mungkin istrinya tahu atau tidak tahu. Tahu mungkin, kemudian dia punya link dan channel untuk mengurus segala birokrasi sehingga masalah akte, masalah kakak dan seterusnya bisa diberesin sesuai dengan bagaimana kebijakan pemerintah. Maka ini insya Allah nggak masalah kalau dia punya linknya ya. Tapi kalau misalnya cuman pengen doang kemudian langsung tegrep aja lah pokoknya, itu nanti bakal terjadi kezaliman, maka menjadi haram buat dia. Haram buat dia. Enggak peduli bahwa syahwatnya seberapa besar, harus bisa untuk memangku keadilan antara zaujat. Begitu. Nah, di antara yang tidak memungkinkan untuk adil baina zaujat adalah bukhl, pelit. Maka suami-suami pelit itu cukup satu aja. Jangan dua. Sebelum dia menyembuhkan penyakit pelitnya itu, ya, seminggu 200.000 buat istri. Makan apa? Ya, makan apa? Makan laron, emang cecak. Nggak bisa 200.000. Iya, di Cilangkap lagi tinggalnya, nggak bisa. Ya, jadi kalau bakhil itu cukup satu aja. Bahkan kalau bisa jangan nikah dulu deh yang bakhil itu. Ya, di training dulu, ya supaya penyakit bakhilnya hilang. Kemudian ya ikhwan, disebutkan juga oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan selayaknya seorang mukmin yang mau menikah itu tidak hanya menikah untuk qadha'us syahwah, melampiaskan syahwat semata. Jangan cuman itu. Itu hanya cita-cita yang kecil. Melainkan hendaknya dia memaksudkan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Iya, qadha'us syahwah bagus, di istri bagus, tetapi dengan pernikahannya harusnya sebaiknya kita mencita-citakan beberapa hal. Pertama, yaitu imtithalu amrin Nabi, mencontoh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Perintah dari Nabi. Maka lahirlah di sini ibadah dalam pernikahan. Jadi enggak semua orang nikah itu karena ibadah. Sebagian orang nikah itu karena adah, yaitu kebiasaan masyarakat. Jadi dia itu bukan karena pengen contoh Nabi, bukan karena pengen mengamalkan perintah Nabi, tapi karena nggak enak ditanya setiap lebaran kapan nikah. Udahlah, daripada setiap lebaran baper, dah nikah aja habis lebaran. Udah cuman itu doang. Maka nggak ada nilai ibadahnya, ikhwan, nggak ada nilai ibadahnya. Baru ada nilai ibadah ketika apa? Ketika dia memaksudkan dengan nikahnya itu, yaitu berpandukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ada niatan, sebaiknya ada niatan untuk takthir naslil ummah, memperbanyak keturunan umat. Jadi dia tuh pengen punya anak, memperbanyak keturunan muslim. Iya, maka ini termasuk niatan yang bersifat ibadah, sangat bagus. Ya kalau bisa seperti itu, nikah niatan seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, yaitu niatan untuk tahsin al-farj wa ghaddul basar, yaitu menjaga kemaluan dan pandangan. Maka ini niatan tiga ini. Yang pertama apa? Imtithal amri Rasul, yaitu meneladani Rasulullah SAW dalam nikah.
Kemudian yang kedua, takthir naslil ummah, memperbanyak keturunan untuk kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah tahsinul farj wa ghaddil basar, yaitu menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Itu tujuan dari pernikahan, seharusnya begitu ya ikhwan. Ya, seharusnya begitu. Kemudian dikatakan dalam fikih ini, dalam kitab Matan Zad al-Mustaqni', wa yusannu nikahu wahidatin, dianjurkan nikah terhadap satu perempuan, yaitu tidak lebih dari satu perempuan. Tapi masalah ini masalah khilafiyah di antara ulama. Di antara ulama ini masalah khilafiyah, terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya asalnya poligami, bahwa asalnya pernikahan adalah poligami. Ini di antara pendapatnya Syekh bin Baz dan lainnya. Ya, asalnya pernikahan adalah poligami, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fankihu ma astagfirullah. Kata Allah Taala di surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka di sini ada perintah, kata mereka, ada perintah untuk menikahi 2, 3 atau 4 perempuan. Maka ulama yang menganggap ayat ini perintah, maka mereka mengatakan, apa ini? Isya. Ini lagi seru-serunya ya ikhwan. Gimana Ustaz? Azan dulu berarti Ustaz ya? Azan dulu. Habis azan lanjut. Baik. Baik, kita azan dulu. Baik. Pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya asal dari pernikahan adalah ta'addud, yaitu poligami, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan beberapa ulama lainnya dengan dalil dari surat An-Nisa tadi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', dan juga dari perbuatan dari kalangan salaf di antaranya sahabat. Mereka terbiasa untuk hal-hal atau terbiasa untuk masalah poligami. Kemudian pendapat kedua, bahwasanya al-aslu fin nikahi al-wahidah atau wahdah, yaitu asalnya nikah cukup satu. Adapun yang kedua, ketiga, keempat itu berikutnya, ya, bukan asal. Itu adalah tambahan. Ini pendapat kebanyakan dari ulama. Adapun yang lebih adil insyaallah adalah yang ketiga, dirinci, ditafsil, disesuaikan dengan kondisi individu, psikologis, syahwat, dan kemampuan orang tersebut. Kondisi individual, kondisi psikologis, kemudian kondisi syahwat, dan juga kondisi kemampuan, baik kemampuan di sini badan ataupun keuangan, dan juga keadilan orang tersebut. Karena orang berbeda-beda, laki-laki berbeda-beda, ya. Ada yang ketiga ini mentafsil dan merinci. Kalau misal memang yang lebih afdol baginya adalah ta'addud, disebabkan banyaknya faktor, ya, kekuatan tubuhnya mungkin, atau kekuatan hartanya, kekuatan untuk menafkahi, maka lebih dianjurkan baginya untuk berpoligami. Dan juga punya keadilan misalnya, maka dianjurkan untuknya berpoligami. Tetapi ketika dia tidak memiliki hal-hal tersebut, terutama keadilan, maka imma dia haram poligami, imma dia diperbolehkan. Ya, dan bisa juga dianjurkan, tergantung orang, beda-beda orang. Jadi yang merinci ini lebih saleh, lebih baik insyaallah taala. Kemudian ikhwan, wahidah dayyinah, dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang dayyinah, dan ini inti dari kajian kita sesuai judul. Wanita dinikahi karena 4 hal. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tunkahul mar'atu li 4. Wanita dinikahi karena 4 hal. 5 liha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha. Fadhfar bidhatid dini taribat yadak. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Yaitu pertama 5 liha, karena hartanya dia. Kedua, wahasabiha, karena nasab, yaitu keluarganya dia. Wajamaliha, kecantikan dia. Wadiniha, keagamaannya dia, kesalehaannya dia. Fadhfar bidhatid din taribat yadak. Maka raihlah yang memiliki keagamaan yang baik. Itu lebih baik, itu beruntung kamu. Ya. Baik, di sini ikhwan yang harus dipahami dari hadis ini adalah
kita dudukkan hadis ini sesuai dengan kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat-kalimat tersebut bukan bermaksud mewajibkan seorang muslim untuk menikah harus dengan perempuan yang 4 kriteria ini ada padanya. Enggak harus. Ini jangan salah paham. Karena sebagian orang atau sebagian bapaknya laki-laki itu salah paham. Pokoknya anak saya harus dapat perempuan yang kaya raya, dari keluarga besar, cantik dan agamanya itu bagus, hafizah, hafal Bulughul Maram. Ya. Ya boleh, dia boleh mengatakan begitu, tapi ya jangan memaksa. Apalagi ini kan hak anaknya juga, anaknya laki-laki kan punya prinsip tersendiri mungkin. Mungkin anaknya mencoba yang penting agamanya, nggak bisa kata bapaknya. Pokoknya babe nggak mau, nggak ridho kalau misalnya cuma agama doang, harus cakep biar babe enak mandanginnya. Lah, apa urusan babe? Kemudian keluarganya harus, kalau ya boleh seperti itu kalau mau jadi yang perfect tafadhol. Cuma nggak boleh memaksakan anak laki-lakinya untuk sesuai keinginan ayahnya. Nah di sini 5 liha karena harta perempuan tersebut itu boleh kalau antum mau menikah. Jadi ini maksudnya Rasulullah SAW adalah biasanya manusia menikah dengan perempuan itu karena faktor-faktor berikut dan semua faktor boleh. Ada orang yang menikah dengan perempuan karena tuh perempuan tuh kaya. Misalnya dia janda kaya, dia punya usaha apa? Biasanya janda usaha apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Kos-kosan, warisan, kontrakan berapa unit gitu kan? Kemudian punya pabrik sepatu, ya. Kemudian punya gedung, wah masya Allah, ya pom bensin, masya Allah, iya. Di Cilangkap begitu kan, dekat masjid gitu kan ya. Masya Allah, maka kayaknya sama dia nih bagus nih nikah sama dia, saya bakal terbantukan keuangan saya. Boleh nggak ikhwan? Boleh, boleh. Ya apalagi ternyata dia mencari seorang ikhwan yang rajin ngaji, ya nggak apa-apa bahlul dikit, yang penting nikah, ya. Nah boleh itu, ya boleh sah nikahnya, sah. Walaupun sorohatan dengan strike tuh laki-laki bilang pas melamar. Ukhti, ya ini masih ukhti, bukan sayang. Ukhti, ana sebenarnya mau menikah sama anti itu karena ana melihat anti itu kaya banget gitu. Ana tergiur dengan kekayaan anti. Ya, perempuan biasanya kalau digituin ya nggak jadi, tapi ini perempuan nggak apa-apa dah. Yang penting nikah dulu, gitu. Ternyata jadi sah. Atau manusia kadang-kadang menikahi perempuan, laki-laki menikahi perempuan karena hasabiha. Karena faktor keluarga perempuan tersebut keluar dari keluarga yang baik, keluarga yang saleh mungkin, atau mungkin keluarga kaya, atau mungkin keluarga yang cakep-cakep, atau keluarganya pada jadi orang jadi misalnya. Ini boleh, gak masalah. Ya, atau ini dari keluarga pesantren bagus gitu, boleh, tafadhol. Atau widli jamaliha, karena cantiknya, dan ini yang paling banyak rata-rata ini karena cantiknya. Ya laki-laki wajar. Ada nggak di sini, ikhwan? Antum mau nikah nggak? Mau? Kriterianya apa? Kriteria pertama apa? 1, harus jelek. Loh, kenapa antum cari yang jelek? Biar anak itu tawadhu dan tidak mencari dunia. Antum mati aja kalau gitu sekarang. Iya. Ya cari yang cantik. Karena nanti ketika setelah menikah, antum kan pengen melakukan hal-hal di balik pernikahan gitu loh. Hal-hal yang memotivasi antum untuk menyayangi dia, menyenangi dia. Cari yang menurut antum cantik gitu loh. Cantik relatif bagi setiap orang beda-beda kadang-kadang. Wadiniha, keagamaan dia, kesolehan dia, berjilbab lebar misalnya atau bercadar ya, atau dia hafal Quran minimal juz 30, nggak apa-apa. Iya. Antum kalau misalnya kemudian nanti ada CV antum, kriteria yang antum cari apa? Misalnya 1, jilbab syar'i, 2, sudah ngaji, 3, Ngapa? 3 ngapain dia? Hafal minimal juz 30 atau bolehlah antum standarnya tinggiin. Hafal 30 juz minimal qiraat hafaz. Ya, bin Asim, kemudian dari Asim. Kemudian apalagi boleh? Dia sudah menguasai usul fiqih dan mustalah hadis misalnya. Fadhal. Iya, antum sendiri masih ngaji tematik ya. Boleh.
Fadl, tapi ya ngaca ya. Ngaca dan bersihin tuh kaca ya, bersihin kacanya. Ya gitu. Ya, jadi di ini agama ini yang penting kata Nabi, fadhfar bidzatid din. Yang paling penting itu agama dulu. Cari agama dulu nih. Maka dikatakan oleh para ulama, kata Syekh Utsaimin juga, kalau misalnya fa idza ijtama'a ma'ad dini jamal wa mal wa hasab fadzalika nur 'ala nur. Kalau misalnya terkumpul pada seorang perempuan agamanya bagus, cantik, kemudian hartanya Masya Allah, keluarga bagus, itu gimana ya kawan? Nur ala nur, yaitu apa? Cahaya di atas cahaya. Gimana? Masa depan cerah nggak ya kawan? Iya, wajah antum terselamatkan dengan yang seperti ini. Iya, alhamdulillah. Nah kemudian falau ijtama'a 'indal mar'i imra'atan. Kalau misalnya terkumpul seorang laki-laki nih, dia punya dua calon. Dan nggak bisa dua-duanya diambil. Ya kalau bisa dua-duanya alhamdulillah bagus itu, tapi nggak bisa. Harus pilih salah satu. Ya. Ihdahuma jamilah wa laysa fiha fisqun aw fujur. Satunya itu cantik. Dan cantik tapi dia nggak fasik kok. Bukan perempuan fasik. Dia cantik, ya jilbaban, cuman standar kalangan awam gitu. Ya, dari segi keagamaannya. Belum ngaji misalnya atau ya biasa lah gitu. Tapi cakep. Masya Allah cakepnya. Cakepnya itu bikin banyak orang tabrakan pas naik motor misalnya. Kemudian wal ukhra, satunya itu dari segi jamal yaitu kecantikannya di bawah yang ini. Cuma dia lebih salihah. Lulusan pesantren misalnya, atau sudah kenal manhaj salaf, maka fa ayyuma yakhtar, dia mana yang antum pilih ikhwan? Berat ya? Enggak, cuma dua opsi. Ayo antum pilih mana? Enggak usah ngomong yang cantik dan beragama, enggak. Pilih aja yang A apa B. Yang B, iya, yang lebih sahih pilihlah yang lebih beragama. Karena kecantikan akhlaknya dan juga ilmunya insyaallah itu akan menenteramkan hati ikhwan. Karena kalau cuma sekedar dia cakep, tapi memang nggak fasik. Fasik di sini artinya kalau misalnya nggak jilbaban fasik dia perempuan ini. Dia jilbab, cuman standar aja, keagamaan standar. Iya. Tapi kalau ini kalau bertabrakan ya. Tetapi kalau misalnya Allah takdirkan antum terikat dengan hati antum terikat dengan yang cantik ini, agamanya standar, tapi antum lihat dia orangnya taat, ambil kayak apa aja ambil, maksudnya lamar dia. Ya seperti itu. Karena standarnya itu insyaallah kalau dia perempuan taat, jaga salat, jaga puasa dan tidak fasik, jaga kemaluannya, insyaallah ini insyaallah baik ya. Bisa insyaallah disetting ya gitu. Iya. Ini biasanya kajian sampai jam berapa Ustaz Abu Samaya? Sudah selesai? Masih biasanya. Terus Anda harus ngapain kira-kira? Tapi kemudian bagaimana kalau misalnya dia ghairu dayyinah, maksudnya fasiqah, ini perempuan fasiqah, belum jilbaban atau selengean, akhlaknya jelek gitu. Antum suka tapi sama dia. Ya, dia tapi fajir. Dan dia bergaul dengan laki-laki itu bebas. Tapi antum suka sama dia. Gimana kira-kira? Dan antum kemudian ngotot. Dinasihatin sama ikhwanin, ya akhi, banyak stok-stok di balik tirai itu insyaallah. Kenapa antum cari yang seperti ini? Enggak ada mau nikah sama fulanah ini. Karena ya bagaimanapun walaupun dia emang kelihatannya fasik sekarang, tapi nanti insyaallah kalau habis nikah anak didik dia. Kira-kira gimana? Yakin bisa ngedidik? Betapa banyaknya yang berkata seperti itu, yang terjadi justru sebaliknya. Dialah yang kemudian kalah oleh istrinya. Ya, jadi jangan seperti itu. Yang paling bagus yang insyaallah sudah Allah Ta'ala rizkikan udah jadi. Nah itu bagus. Kemudian juga dikatakan ajnabiyah, yaitu tidak punya hubungan nasab dengan kita. Itu lebih baik. Ya, maksudnya nasab yang bukan mahram. Tapi boleh, tetap boleh kalau bukan ajnabiyah. Maksudnya sepupu. Boleh nggak dinikahi? Boleh. Tapi yang lebih afdol apa? Ya di luar keluarga kita lebih afdol. Entah beda suku, beda keluarga itu lebih afdol. Ya. Kemudian bikr lebih afdol menikah dengan bikr. Apa bikr? Perawan. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma
Ketika Rasulullah nanya, tazawwajta? Udah nikah kamu? Maka kata beliau, na'am. Rasulullah nanya kemudian, bikran am thayyiba? Perawan apa janda? Maka jawabnya Jabir apa? Janda. Saya menikahi janda Rasulullah. Ini menunjukkan bolehnya seorang imam atau ahli agama untuk bertanya kepada jemaahnya atau kepada temannya, untuk nikah sama perawan apa janda? Kepo aja lu. Enggak. Jawab aja. Iya. Anda nikahin janda, bukan aib. Anda nikahin perawan, bukan aib juga. Nikah itu bukan aib. Ya, yang aib itu enggak mau nikah, itu yang aib tuh. Kemudian kata Nabi SAW, fahalla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Coba kamu nikah apa? Sama perawan, wahai Jabir. Dia bisa manja denganmu, kamu bisa manja dengan dia. Ya, ini dalam hadis. Maka lebih dianjurkan apa? Perawan. Taib. Tetapi kenapa Jabir ada kebijakan tersendiri? Karena Jabir ketika itu punya anak yang perlu seorang ibu untuk mengasuhnya. Maka seseorang ketika ditanya, dia mau nikah sama siapa? Janda atau perawan? Hukum asalnya adalah lebih afdol nikah pada perawan. Tetapi dalam konteks tertentu menikah dengan janda lebih afdol. Imma karena laki-laki ini punya anak karena istrinya meninggal dulu yang perlu diasuh oleh seorang yang sudah bermental keibuan. Karena kalau jarang juga perawan mau sama laki-laki duda yang punya anak 2. Udah duda punya anak 2 lagi gitu kan. Nggak mau, repot ngurusin, jarang. Maka lebih afdol dia nikah sama janda. Atau konteks lain nikah dengan janda lebih afdol ketika dia mau berjihad dengan janda tersebut, menafkahi anak-anaknya janda tersebut misalnya, maka itu lebih afdol. Dan itu termasuk hal yang dianjurkan. Begitu. Ada pertanyaan ikhwan? Ada kemudian di sini dikatakan walud, menikah dengan perempuan yang walud. Apa walud? Walud kalau bahasa kita apa? Banyak anak. Sebenarnya bukan banyak anak, tapi potensi rajin beranak. Nah itu. Potensi. Subur itu yang namanya. Ya, subur. Itu nama mbah-mbah bukan subur itu, Pak. Yang subur itu, walud. Ya, perempuan yang walud. Nah, taib. Kemudian bagaimana kalau misalnya perempuan ini bisa kita vonis walud padahal dia perawan, belum pernah beranak? Bagaimana kita menghakimi dia walud? Maka dikatakan oleh para ulama, lihat dari kerabatnya. Iya, saudara-saudaranya. Ini bukan berarti kita menstigmakan bahwasanya kalau perempuan ini menyendiri, tidak punya saudara, cuman berdua doang, kakak beradik, itu berarti nggak boleh nikahi. Enggak juga, nggak begitu. Maksudnya Rasulullah SAW mendambakan umatnya itu beristrikan yang siap untuk beranak banyak. Gitu loh. Itu lebih afdol. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga dengan banyaknya umatku, gitu. Jadi kalau antum niatkan pengen punya anak banyak, itu niatan antum ibadah insyaallah taala. Walaupun kenyataannya qadarullah misal belum punya anak atau cuma punya 1 Allah rezekikan atau 2 Allah rezekikan. Yang penting niatan dulu. Maka walud ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan yang wadud, penyayang, dan walud, subur. Bagaimana kita tahu dia penyayang perempuan ini? Ya bisa dilihat dari karakternya atau dari wasilah. Kita tanya dia penyayang nggak, bagus nggak akhlaknya, atau dia kalimatnya bagus nggak, atau dilihat dari tarbiyah, bagaimana orang tuanya mentarbiyah dianya. Keluarga yang masih lengkap biasa lebih hangat itu. Bapak ibunya masih lengkap, masih ada, itu biasanya lebih hangat. Kita nggak bisa memvonis bahwasanya kalau bapak ibunya cerai berarti dia pasti ini perempuan jelek, begajulan, nggak juga. Cuman normalnya umumnya lebih hangat kalau misalnya keluarga besarnya masih lengkap. Walud, yaitu lihat saudara-saudaranya. Kalau ternyata 6 bersaudara, 12 bersaudara, iya 12 bersaudara, masya Allah, ini bagus ini. Ada tim sepak bola, satunya coachnya, satunya pelatihnya, bagus ini, iya. Nah, cari yang seperti itu. Ya, dengan niatan apa? Memperbanyak keturunan. Ya ikhwan, lawanlah orang-orang liberal, sekuler, orang-orang barat yang pengen menghentikan peranakan kaum muslimin.
Iya, dengan KB-nya, dengan mereka menakut-nakuti kaum muslimin. Dengan nanti kalau misalnya ini rezekinya gimana? Udah 2 aja. Ada kemudian subhat di antara mereka. Kalau kita mau memberikan hak asuh kepada anak yang sempurna, harus dijarakin 5 tahun, 5 tahun. Ini orang nggak ngajak pada orang-orang zaman dulu. Bapak-bapak kita, mbah-mbah kakung, mbah putri dulu, mereka punya 8, 10. Dulu nggak ada handphone, nggak ada listrik. Mereka berjarak 2 tahun, bahkan setahun kadang. Bahkan ada yang kembar kemudian. Tapi mereka nggak mikir, beb, 5 tahun ya, nggak ada ngomong gitu. Iya, karena nggak bahasanya bukan beb ya. Nggak ada ngomong 5 tahun, 5 tahun. Udah, qadarullah, Allah takdirkan, udah terima aja dari Allah Taala. Tawakalnya tinggi, nggak kayak orang Barat, karena mereka nggak punya pegangan, nggak punya Rabb mereka, nggak punya Allah. Maka mereka ketakutan dengan banyaknya anak, dan ketakutan kalau kaum muslimin banyak, takut mereka. Ya begitu ikhwan. Ya jadi carilah yang walud. Jadi 4 tadi yaitu 5 liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Tapi yang din yang paling antum harus lebih fokuskan gitu. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan enggak biasanya, ikhwan? Enggak ada yang mau bertanya. Enggak ada kan? Antum mau bertanya? Dari tatapan antum yang tajam itu antum mau bertanya sepertinya. Bingung? Jangan bingung. Tanya-tanyalah kalau antum mau tanya. Jerawatan terus, Masya Allah. Itu qadarullah, Pak. Jerawatan qadarullah. Nggak ada hubungan sama tazawwaju al-walud wadud. Ya. Baik, khalas. Tidak ada yang bertanya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.